أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas kekuatan yang Allah berikan kepada jisim ataupun tubuh kita dan juga hati kita, sehingga Allah masih mengizinkan kita menambah amal dengan berbuat ketaatan kepadanya. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian salawat serta keselamatan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang meniti jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibu bapak yang semoga dirahmati oleh Allah dan dijaga di atas ketaatan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitab Asyra Qawaidi fi Tazkiyatin Nafsi, yaitu 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Dan alhamdulillah kita masuk kepada kaidah ke-8, yaitu takhayyurul julasa wa indiqa'ur rafaqa. Pintar dalam memilih teman, pintar dalam memilih tongkrongan, ya, ataupun sahabat, ya. Sehingga kita memisalkan tema kita adalah antara teman yang baik dan juga teman yang buruk. Bagaimana mereka, apa akibatnya? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat rahmat atau perhatian agama kita kepada kita. Bahkan dalam hal persoalan pertemanan, dalam soal pergaulan, agama kita sampai memberikan kepada kita peraturan-peraturan. Dan ini adalah bentuk perhatian agama ini, bentuk perhatian Allah, bentuk bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kita, sangat menginginkan kita berada di samping beliau. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan, aku rindu dengan para sahabatku. Dan sahabat bertanya, bukankah kami sahabatmu ya Rasulullah? Iya, tapi aku rindu dengan sahabatku yang akan datang setelahku, yaitu kita semua. Kita semua termasuk sahabatnya Rasulullah yang beliau tunggu-tunggu, yaitu dalam artian kita sebagai umatnya yang insya Allah tentu seorang muslim mengharapkan untuk bertemu dengan Rasulullah nantinya di akhirat. Kalau Rasulullah saja semasa hidupnya merindukan kita, tentu kita sebagai umatnya haruslah lebih merindukan Rasulullah. Dan tentu Rasulullah adalah sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya orang yang patut dijadikan contohan, sebaik-baiknya manusia yang pasti ajarannya membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat, ya, bahkan di zaman itu Allah telah menurunkan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfurun wa antum tutla 'alaikum ayatillahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Dan inilah yang menjadikan imannya para sahabat itu kuat. Ya, dalam ayat ini disebutkan, dan bagaimana kalian wahai para sahabat bisa kufur? Ya, bagaimana kalian bisa kufur? Wa antum tutla 'alaikum ayatillah. Ya, sedangkan Rasulullah, ya, sedangkan Muhammad membacakan ayat-ayat kepada kalian. Wa fiikum rasuluh, dan Muhammad itu hadir bersama kalian. Ya, wa may ya'tasim billah,
Dan barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka dia telah diberikan hidayah di jalan yang lurus. Dan ini salah satu apa? Bentuk ya, pengaruh sahabat atau teman yang baik. Maka kita jarang menemukan, walaupun memang ada ya sebagian sahabat ya yang di zaman Rasulullah keluar dari Islam. Tapi kebanyakan dari mereka tetap di atas agama Allah. Ketika apa? Rasulullah masih hidup di antara mereka. Orang paling soleh, orang paling diikuti ada di antara mereka. Sehingga para sahabat saat itu segan, bahkan melakukan dosa segan. Ketika mereka melakukan dosa, mereka langsung pergi ke Rasulullah. Bagaimana caranya supaya dosa yang mereka lakukan dihapus? Dan sebab adanya Rasulullah itulah makanya zamannya Rasul, zamannya para sahabat disebut sebagai zaman-zaman keemasan, zaman-zaman terbaik. Ya, sampai-sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridho kepada mereka semua dan mereka ridho kepada Allah. Ya, dan inilah sebab pengaruh adanya teman yang baik, pengaruh adanya Rasulullah di antara para sahabat. Lalu mungkin kita pernah dengar ya dalam kitab-kitab sejarah bagaimana keadaan kaum muslimin ketika Rasulullah itu meninggal. Ketika Rasulullah wafat, banyak dari para sahabat ya ataupun para orang-orang munafik yang akhirnya mereka apa? Murtad dari Islam, menyeleweng dari agamanya Allah. Ya, itu sebabkan apa? Karena berpisahnya dengan orang-orang saleh. Waliyadzubillah. Ya. Maka sangat penting dalam Islam ya kita diajarkan untuk memiliki sahabat, karib kerabat, teman yang selalu bisa mengingatkan kita kepada Allah, atau dalam artian sebagai orang-orang yang saleh. Ya, dan itu salah satu manfaatnya. Dalam ayat yang lain, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman memuji orang-orang saleh dan memerintahkan kita untuk bersama mereka terus. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dan jadilah engkau atau berkumpullah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dan tentu sifat jujur ini dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Kita diperintahkan oleh Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Maka bersabarlah engkau, ya. Sabar kapan atau sama siapa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama mereka-mereka yang menyeru Rabb mereka, yang selalu memuji Rabb mereka, bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Baik itu di waktu pagi ataupun di waktu malam, yang mana mereka mengharapkan hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya teman-teman seperti ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dijaga. Mungkin terkadang kita merasa pertemanan sama orang soleh itu kaku. Ya, tapi aslinya tidak. Ya. Justru mereka ketika ditemani, mereka yang akan mengajak kalian terus, yang akan membimbing kita, mengingatkan kita. Ya. Bahkan dalam sebuah ya, nanti kita sebutkan salah satu manfaat dari berteman dengan orang soleh adalah nadarul mu'min ilal mu'min yajlubul qalba. Ketika kita melihatnya, maka hati ini tenang. Ya. Jadi ketika kita melihat orang soleh, kita dekat dengan orang soleh, kita tuh takut jadinya bermaksiat. Kita itu jadinya pengen menambah ketaatan, dan kita itu malu kalau diri ini ternyata masih banyak salah ketika kita melihat orang-orang saleh. Dan inilah manfaatnya. Dan orang-orang saleh itu bukan hanya dari kalangan ahli ilmu, tapi mereka-mereka yang juga belajar, mereka-mereka yang juga memperbanyak ibadah. Mereka juga termasuk orang-orang saleh, ya, yang bisa mengingatkan kita untuk selalu berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayatnya dilanjutkan, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya.
Dan janganlah engkau berpaling dari orang-orang soleh ini. Kenapa? Karena kalau engkau berpaling dari orang-orang soleh, maka yang akan menimpamu cuma satu, yaitu apa? Zinatul hayatid dunya, ya, kenikmatan, perhiasan duniawi yang hanya akan kita dapatkan. Karena seakan-akan kita apa? Menolak akhirat. Ya, kita nggak mau dekat-dekat dia. Dia kalau kita dekati, ya pasti yang diomongkan cuma agama, halal, haram doang. Ya, kita nggak boleh dekat-dekat dengan wanita. Kita nggak boleh pergi ke diskotik. Kita nggak boleh main judi. Kita nggak boleh pinjaman online. Ya, dilarang semua itu kalau temenan sama dia. Nah, ini salah. Maka ketika kita melarang diri kita atau membatasi diri kita dari orang-orang seperti ini, justru yang menimpa kita adalah apa? Kenikmatan dunia. Waliyatubillah. Dan semoga Allah menjaga kita. Kemudian dilanjutkan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan sampai ketika kita sudah dibutakan oleh dunia, bahkan kita mentaati orang-orang yang lalai dari akhirat, orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, yang mana mereka selalu mengikuti hambanya dan sesungguhnya perkara mereka adalah perkara yang hina. Ya, orang-orang yang mengikuti dunia maka nggak akan ada puasnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, orang kalau sekarang kerja dapat 1 juta sudah senang. Nah, sebelumnya penghasilannya 0, dapat 1 juta itu sudah senang. Tapi kemudian apa? Apakah cukup hatinya? Enggak. Lanjut lagi, pengen 2 juta, 3 juta. Bahkan ketika Allah berikan dia penghasilan 1 miliar sehari, hatinya enggak akan cukup. Terus pengen ditambah-tambah terus. Ya, inilah orang yang dibutakan dengan dunia. Tapi ketika dibukakan pintu dunia seperti ini, tapi hatinya melekat kepada Allah dan di sekelilingnya ada orang-orang saleh, pasti akan ada yang mengingatkan dia, akhi, wahai saudaraku, saudariku, ingat di hartamu ada bagian kaum muslimin. Ingat, Allah memberikan rezeki itu sebagai titipan. Maka dari situlah mereka akan sadar. Teman, karib kerabat yang selalu ingin membawa kita di jalan kebenaran. Inilah orang-orang yang harus kita jaga. Insyaallah bisa dipahami nggih, Bapak Ibu nggih. Itulah pentingnya teman-teman orang saleh. Dan ini sangat kita butuhkan dalam proses kita mencari tazkiyatun nafas. Dalam proses kita mencari kesucian jiwa kita, membersihkan jiwa kita, kita perlu ada sahabat yang seperti ini. Kita gendeng terus, jangan kita lepaskan. Saling tolong menolong, saling rangkul merangkul. Ya, karena jalan menuju akhirat itu dikatakan berduri, berat. Tapi jalan menuju surga itu aspalan semua, Pak. Lancar. Ya, kita kalau lewat jalan menuju mana itu? Ya, Rajasari itu kan Masya Allah gronjalnya ya. Alhamdulillah kita nikmati. Seperti itulah perjalanan dunia. Gronjal dikit, meleng dikit masuk sawah. Ya. Tapi mungkin jalan yang lurus, yang tenang, mungkin seperti jalan Selamat Riyadi, halus saja. Ya. Kalau mungkin lampu merah nggak dinyalakan, lurus terus kebut-kebutan di sana. Ya. Itu jalan menuju apa? Neraka. Tapi bukan Selamat Riyadi ya. Jalan yang lancar adalah jalan yang menuju neraka. Karena kenapa? Dinikmati dengan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu yang membawa kita. Ketika kita ikuti, kita nikmati, kita membuka pintunya, maka itu mudah, ngalir terus. Ya. Sedangkan akhirat ini pelan-pelan sekali, tajam sekali jalannya, bergeronjal sekali jalannya. Sehingga kita butuh teman untuk menyeimbangkan kita, untuk membopong kita ketika kita jatuh. Itulah gunanya julasa ussalihah atau julasa ussalihin, yaitu teman-teman yang saleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Imam As-Sa'di, yaitu salah seorang penulis atau karyanya tafsir As-Sa'di, yaitu banyak sekali jilid-jilidnya, beliau mengatakan dalam tafsir ini, fihi mal amru bi suhbatil akhyar wa mujahadatin nafsi ala suhbatih wa mukhalatatihim. Dalam ayat yang kita bacakan sebelumnya,
yang kita diperintahkan untuk bersabar bersama orang-orang yang soleh, yang mereka selalu berzikir kepada Allah, kemudian kita diperintahkan untuk menjauhi teman-teman yang buruk. Apa katanya? Dalam ayat ini diperintahkan bagi kita berteman dengan orang soleh. Bahkan kita diperintahkan mujahadatun nafsi ala suhbatihim. Harusnya kita berijtihad. Kita benar-benar ingin mendekatkan diri. Bagaimana caranya? Ya. Cari jalan bagaimana kita bisa dekat sama dia. Ya. Itu. Kemudian apa? Wa mukhalatatihim, dan selalu bersamanya kapanpun itu. Lihatlah dahulu bagaimana para sahabat dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kalau keluar rumah, Bapak-bapak, ya, itu pasti diikuti para sahabatnya. Minimal itu pasti ada Abu Bakar dan Umar yang selalu mengikuti beliau. Apakah ketika ditanya, mereka nggak kerja? Kerja. Tapi mereka membagi porsi. Kapan mereka kerja? Kapan mereka harus menuntut ilmu? Dan para sahabat itu termasuk orang yang banyak memanfaatkan waktu selama Rasulullah masih hidup. Mungkin kita sering mendengar dalam hadis-hadis, ya, perawinya adalah siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya. Beliau mungkin hanya tinggal bersama Rasulullah 5 atau 3 tahun. Tidak lama. Beliau termasuk sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Tapi lihat, ya, beliau termasuk sahabat yang bahkan paling banyak, atau sahabat nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Karena setiap harinya beliau mendampingi Rasulullah. Ada perkara yang ingin ditanyakan, dia tanyakan. Ada perkara yang dia bingung, dia tanyakan. Hidupnya bersama Rasulullah terus. Kemana Rasulullah pergi, dia ikut. Ya. Tapi jangan dilakukan juga nih nanti ke orang-orang soleh. Ya. Untuk temanan dengan seseorang, mau ke rumah ikut, mau ke kamar mandi ditungguin depan pintu. Ya. Nah, atau mau pergi jalan sama keluarganya, antum ngintil di belakang. Jangan. Ya. Tetap dalam batasan yang wajar. Ya, tetap dalam batasan yang wajar dan berusaha mengambil manfaat dari orang-orang saleh. Ya. Nah, kemudian beliau menganjurkan wa in kanu fuqara. Ya, walaupun orang saleh tersebut dari kalangan orang-orang fakir. Ya. Terkadang kita kalau berteman dengan orang kaya itu hatinya senang. Ya. Ketika ada nikmat dunia yang bisa didapatkan dari orang kaya, hatinya tuh senang. Tapi kalau orang miskin, ya, atau orang fakir, ya ini nggak bisa ngasih manfaat apa-apa nih, ya, dijauhi. Padahal dia mungkin termasuk orang yang saleh, yang bisa mengajarkan kita bagaimana rasa qanaah, yang mungkin bagaimana bisa melanjarkan kepada kita bagaimana rasa syukur kepada Allah. Ya, wa in kanu fuqara, kita temani. Ya. Bahkan apa? Dahulu para sahabat, ya, atau para tabi'in, banyak dari kalangan budak. Ya, Bapak tahu budak ya? Bapak tahu budak ya? Hasil rampasan perang, ya. Kebanyakan para sahabat itu menjadikan budak-budak mereka untuk pergi ke para sahabat-sahabat. Kenapa? Agar tuannya bisa mendapatkan pahala jariyah. Karena budak itu seperti harta. Ya. Bahkan di zaman itu khilafahan, banyak budak-budak yang duduk di mimbar. Mereka berceramah, sedangkan di bawah mereka adalah apa? Pemimpin-pemimpin kaum muslimin, Amirul Mukminin, atau para hakim-hakim, ya, atau para mufti-mufti. Pengisinya siapa? Budak. Ya. Jadi bukan, ya, bukan kekayaan, ya, atau bukan tampang yang menjadikan kita mulia, tapi ilmu di sisi Allah, yaitu ilmu tentang agama yang menjadikan derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa kita dapatkan dari orang-orang yang saleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya. Bahwasannya seseorang itu di atas agama temannya. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka setiap dari kalian hendaklah memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ketika seseorang itu malas
dia berteman dengan orang yang rajin, yang soleh, ya, maka dia akan ikut menjadi soleh, ya. Atau bisa juga sebaliknya, ketika orang soleh berteman, ya, orang yang rajin berteman dengan orang yang malas, malah jadi ikut malas. Tinggal bagaimana mempertahankannya. Ya. Ada orang yang baik, ya, berteman dengan orang yang buruk. Akhirnya yang buruk ikut kepada kebaikan tersebut. Saudaranya diajak terus. Ya, mungkin kita banyak melihat, ya, kajian-kajian di mana diisi di dalamnya adalah orang-orang mungkin preman-preman, ya, maaf, atau orang-orang yang masih mualaf, ya. Mereka semua kenapa bisa ikut kajian? Karena mereka juga berteman dengan orang-orang soleh. Dan teman terbaik yang harus dimiliki seorang muslim, yang paling harus ada adalah dari keluarganya sendiri, ya. Istrinya itu adalah teman terbaiknya seumur hidup. Sebagai seorang istri, suami adalah teman terbaiknya seumur hidup. Ya, makanya kita tidak jarang, kadang ada pernikahan seorang mungkin orang kafir, orang Kristen dengan orang Kristen. Kemudian karena salah satunya mendapatkan hidayah, semuanya kembali kepada agama Islam, ya. Tapi juga kadang ada yang semisal, ya, menikah dengan orang kafir, ternyata bukan ikut muslim istrinya, tapi malah menjadi kafir, ya. Dan ini yang harus kita jaga. Kita mendidik istri kita supaya mereka menjadi istri yang salehah, dan dari istri yang salehah pasti akan terbit atau muncul anak-anak yang saleh dan salehah. Tapi istri tidak bisa salehah kalau suaminya tidak saleh. Ya. Maka dari suaminya yang mengajarkan ke istrinya menerapkan ke anaknya, ya. Istilahnya kalau digambarkan sekarang itu kan Pak ibu itu madrasatul ula, ya, sekolah pertama untuk anak-anak. Ya, bapaknya itu yang punya sekolah, ya. Bapaknya yang punya sekolahannya, lebih berkuasa daripada istrinya. Sehingga diatur istrinya bagaimana caranya dia selalu berada di atas ketaatan. Wasbir, dengan sabar. Ya, dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sudah pengalaman sendiri, ya, bagaimana seorang bapak nasihati istrinya, ya, atau mungkin ibu-ibu juga sudah capek sama bapak-bapaknya, ya. Yang belum nikah semoga diberikan istri, ya, insya Allah, ya. Nah, ya, bagaimana caranya, ya, dan terus sabar, karena mendidik seseorang di atas agama memang diperlukan sabaran, kekuatan. Tadi jalannya tajam, jalannya bergeronjang. Orang nggak nyaman jalan di jalan bergeronjang, ya. Tapi ketika dibantu, insya Allah akan bisa melewati jalan tersebut. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Abu Salman Al-Khattabi rahimahullah mengatakan dalam kalimat yang disabdakan oleh Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi, artinya adalah la tukhallil illa man radita dinahu. Jangan engkau bergaul kecuali dengan orang yang engkau ridhai agamanya. Wa amanatahu, dan engkau percaya dia adalah orang yang amanah. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Karena sesungguhnya kalau engkau bergaul dengan orang yang baik agamanya, orang yang engkau ridhai agamanya, orang yang amanah, orang yang jujur, maka niscaya engkau akan tertular sifatnya. Bagaimana menjadi seorang yang amanah? Bagaimana menjadi seorang yang baik agamanya? Wala tughrir bidinik, dan dia tidak akan menghilangkan agamamu. Wala tukhatir binafsika, dan dia tidak akan membahayakanmu. Fatukhallil man laisa maradiyan fi dinihi wa madhhabihi, sehingga kalian tidak akan tersesat, ya, dari memilih teman-teman yang salah. Terkadang kita itu bisa jadi salah milih teman, ya. Kadang kita melihat orang itu kok ini terkenal di sosial media, ya, ini kok menjadi istilahnya sekarang mungkin selebgram, ya, atau YouTuber terkenal, dipandang, kemudian kita ikuti, ya, kita ikuti dia, kita pantau bagaimana kesehariannya, ya, kemudian kita ikut praktekkan juga, ya. Kadang mungkin sekarang ada istilahnya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, flexing, ya, paham enggak ini flexing ini? Bahasa Inggris, flexing, ya.
Benar atau enggak cara ngomongnya? Yaitu apa? Saling pamer harta, menunjukkan kekayaan, beli rumah mungkin 50 miliar, 1 triliun, 20 triliun, Insya Allah. Ya, Allah alam benar atau tidak tahu kita ya. Yang penting tulisannya segitu. Ya. Kemudian apa dipamerkan? Dengan alasan bagaimana? Ingin menyemangati orang lain supaya orang lain apa? Ikut dan bisa beli seperti kita. Tapi banyak yang orang salah paham. Terkadang dengan adanya video-video seperti itu, kemudian ada orang yang mengikuti secara tidak paham, akhirnya apa? Jatuh kepada pinjaman-pinjaman online. Ya, pinjaman-pinjaman ribawiyah yang justrunya malah akan membuat dia apa? Makin melarat. Bukan makin kaya, tapi malah makin melarat. Dan ketika Allah tidak berikan dia rizki, ya, yaitu apa? Telah datang ajalnya, dia memilih ajalnya dengan cara yang buruk, yaitu apa? Bunuh diri, atau memilih untuk mencuri, ya. Karena kita banyak melihat kasus-kasus seperti ini. Itu semua karena apa? Dia mengikuti orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang mengajarkan dia untuk cinta kepada dunia, yang mengajarkan dia tujuannya hidup adalah bukan menjadi sebaik-baiknya hamba, tapi menjadi sekaya-kayanya manusia. Alhamdulillah. Kita hidup di zaman seperti itu, ya jemaah. Ya, kita hidup di mana zaman kekayaan itu sebagai apa? Prioritas utama. Maka kita berlindung. Ya. Mungkin hidup yang zaman dahulu, ya, yang orang-orang sudah sepuh, mungkin lebih nikmat. Kemana-mana jalan kaki, sepedaan, ya, sekelilingnya bunyi krang-kring, itu sudah apa? Nikmat, sejuk, senyum. Kebahagiaannya apa? Cuma mampir warteg, ya, mampir makan soto pagi sudah apa? Bahagia, ya. Ketemu saudara yang ngobrol sudah bahagia. Tapi sekarang kebahagiaan itu mahal sekali, ya. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan obsesi duniawi. Waliyahzubillah. Maka kita kembali ke jalan Allah. Kita kembali menjadikan diri ini kembali ke fitrahnya, mensucikan diri ini dengan salah satunya mencari teman-teman yang saleh. Dan teman saleh untuk saat ini jarang. Ya. Ini seperti sebuah apa? Budidaya yang harus dibudidayakan, ya. Hewan langka. Ya. Orang saleh itu seperti hewan langka. Kita nggak bisa menemukan dia kecuali di tempat-tempat khusus. Ya. Makanya sekarang banyak sekali perumahan-perumahan, ya. Kemudian ada mungkin apa kajian-kajian bersama Ustadz Fulan, ya, yang akhirnya diikuti oleh banyak jamaah. Karena mereka apa? Mencari tempatnya di sana. Maka dicari. Jadi ketika sudah ketemu, maka berusaha bagaimana berteman dengan mereka. Bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari orang-orang saleh ini. Nah, walihada yaqulu Ibnu Mas'ud, oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, "I'tabirun nas bi akhdina fa innal mar'a la yuhdina illa man yujibu." Ya. Telah kita dapati bahwa manusia itu akan mengambil sesuatu dari orang-orang yang mereka kagumi. Ya. Orang-orang yang mereka sukai, ya. Maka fa innal mar'a la yukhina illa man yujibu. Maka tidaklah seseorang pasti akan meniti jalannya orang-orang yang dia cintai. Ya, makanya cinta itu pedang bermata dua. Ketika cinta itu diarahkan kepada Allah, maka itu menghantarkan kebaikan. Tapi cinta itu ketika diarahkan ke manusia, ke hambanya yang tidak baik, bucin, nah istilahnya, maka apa? Akan menuntun kepada jalan yang tidak baik pula. Nah, kita semua insya Allah pernah mendengar sebuah kisah yang dibawakan oleh Rasulullah. Permisalan antara bagaimana teman yang baik dengan teman yang buruk. Ya, teman yang baik dimisalkan seperti apa? Orang yang membawa minyak wangi. Ya, sedangkan orang yang buruk dimisalkan dengan para pandai besi. Ingat, ini hanya sebagai permisalan. Tidak semua orang yang jual minyak wangi baik. Dan tidak semua orang yang pandai besi itu buruk. Enggak.
tapi hanya sebagai permisalan. Kenapa permisalannya? Ya, karena orang yang membawa minyak wangi, kalau kita tidak diberikan minyak wangi tersebut, ya minimal kita akan mendapatkan apa? Baunya. Ya, atau kita bahkan juga bisa membelinya. Ya. Tapi kalau orang apa? Yang kiril haddad, yaitu para penempa besi-besi, kalau kita dekat-dekat, imma ya bisa jadi baju kita kebakar, ya, atau kalau nggak sampai kebakar baju kita bau. Ya. Kira-kira kalau ada orang bakar sampah, ada nggak yang deketin Pak, lindungin apinya? Ya, nggak ada. Ya, serahkan apinya ke saya, nggak ada yang seperti itu. Ya, bahkan bisa menjadi apa? Bisa jadi menghindar. Bahkan ada asapnya saja yang bau, kadang kita menutup pintu. Seperti itulah kita kepada teman-teman yang buruk, yang mengajak kita kepada bermaksiat kepada Allah. Ya, kepada orang soleh kita dekati. Ya, bisa jadi dia akan memberikan kita ajaran supaya kita bisa mengikuti jalannya menjadi orang soleh. Atau mungkin kita bisa bertanya kepadanya, yaitu ibarat membeli. Kita bisa bertanya kepadanya, kita bisa berdiskusi dengannya, sehingga kita memahami hal-hal yang dibutuhkan dalam perkara agama. Atau minimal kita akan mendapatkan wanginya, yaitu kita akan berkumpul bersamanya nanti di akhirat kelak. Ya, inilah permisalan atau gambaran yang dibawakan oleh Rasulullah terkait orang-orang yang soleh dan orang-orang yang tidak soleh. Nah, ayyuhal jamaati rahimani wa rahimakumullah, ya, maka kita bisa simpulkan ya, dalam apa yang telah kita bahas, manfaat atau keutamaan dari berteman dengan orang-orang soleh. Ya, manfaat atau keutamaan yang pertama adalah orang yang soleh itu bisa membuat kita tenang. Itu yang kita sebutkan tadi, yaitu dalam hadis dikatakan nadharul mu'min ilal mu'min yajlibul qalba atau yajlul qalba. Ketika seorang mukmin memandang mukmin yang lain, maka hatinya akan tenang. Ya. Yang tadinya futur itu bisa jadi semangat. Yang tadinya sedang malas bisa menjadi rajin. Yang tadinya ogah-ogahan ibadah menjadi mau ibadah. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Abdullah ibn Mubarak. Beliau berkata, jika kami memandang Fudail bin Iyad, kami akan semakin sedih dan merasa penuh atau merasa diri penuh dengan kesalahan. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana orang-orang saleh, ya, bagaimana hidupnya Rasulullah, ya, kita berkaca dengan mereka, kita berkaca dengan para sahabat. Ya. Karena sering kisahkan ke santri, ya bagaimana kita mengetahui khalifah kita yang kedua. Siapa itu khalifah kedua? Hah? Siapa? Amirul Mukminin. Ya. Yang kedua siapa? Umar ibn Khattab. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar ibn Khattab. Bagaimana ketika di zamannya Umar itu banyak sekali peperangan, ya, perluasan Islam. Ya, di tangan Umar itu Islam sangat menyebar sekali, meninggikan kalimat Allah. Bahkan dikatakan di kepemimpinannya Umar itu Islam sudah menyebar sampai ke sepertiga dunia. Umar sebagai pemimpin, maka seakan-akan dia memimpin sepertiga dunia. Tentu ini sebuah jabatan yang kuat sekali. Ya, Indonesia mungkin kalau dibanding ya dunia itu nggak ada sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya mungkin nggak ada. Ini sepertiga dunia yang dikuasai oleh kaum muslimin, dan semua kaum muslimin tersebut dipimpin oleh Umar. Tapi apa? Ketika orang-orang Romawi datang ke kota Madinah menemui Umar, ya, dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang bajunya lusuh, bajunya bolong-bolong, tidur di bawah apa? Pohon kurma. Seperti halnya mungkin, mohon maaf, gelandangan. Ya. Kemudian diarahkan, ya, saya ingin bertemu dengan Amirul Mukminin Umar. Tolong arahkan saya. Kemudian apa? Dibawa sama Umar, yang mereka nggak tahu sebelumnya itu Umar. Ya, sampai di tempatnya ternyata dia memperkenalkan diri, saya Umar bin Khattab.
Mereka semua kaget. Mereka datang menemui Umar dengan pakaian kerajaan yang bagus-bagus. Sedangkan menghadap Umar, ya, Umarnya dengan pakaian yang apa? Yang lusuh, ya, yang bolong-bolong. Kenapa bisa seperti itu? Karena Umar mengikuti Rasulullah. Ya. Rasulullah ketika ditanya punya baju berapa? Satu. Ya. Dan itu yang sering dilakukan para sahabat. Bajunya satu. Pagi untuk apa? Ya, untuk keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, malamnya dicuci, dijemur, besok dipakai lagi. Ya. Kalau sekarang orang kadang apa? Senin warna A, Selasa warna B, ya, Rabu C. Ini hari aktif nih, hari liburan ada sendiri. Ya, sepatu jejer sampai atas, ya, tasnya branded semua, ya, sendalnya ada yang gunung lah, ada yang swallow lah, ya, ada yang lain-lain, ya, macam-macam semuanya di rumahnya, ya. Terlalu terfitnah dengan dunia. Lihat Umar kenapa bisa seperti itu? Karena mengikuti temannya, ya, yaitu Rasulullah. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang sukanya belanja, kita akan belanja. Kalau kita teman dengan orang yang suka belajar, maka kita akan ikut belajar. Kalau kita berteman dengan orang yang suka sedekah, maka kita akan sedekah. Akan seperti itu, ya. Dan suatu saat mungkin kita belum mau sedekah, tapi kelihatan teman kita sedekah terus, kita tidak enakan, akhirnya kita sedekah. Itulah pengaruh teman yang baik, ya. Itu yang pertama, ya, yaitu membuat hati tenang, menjadikan kita merasa, ya, apa? Iba, merasa ingin seperti dirinya. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan kita tentang beramal saleh. Ketika kita berbuat sesuatu yang mungkin salah, ya, dia akan mengingatkan kita. Dahulu pernah Anda ceritakan di sini bagaimana kisahnya Salman, ya, dan Abu Darda, ya. Ketika Abu Darda atau Salman berkunjung ke rumahnya Abu Darda dan mendapati istrinya sedang dalam keadaan yang lusuh, ya. Lalu bagaimana Salman mengatakan, "Apa ini wahai Ummu Darda? Kenapa engkau berpenampilan seperti ini? Kenapa engkau tidak berpenampilan menarik untuk suamimu?" Apa jawaban Ummu Darda? Ya, Abu Darda ini tidak butuh sama saya. Kemudian ketika ditelusuri oleh Salman ternyata apa? Iya, Abu Darda kalau pagi ya sudah kerja, ya. Kemudian kalau sudah di rumah kerjaannya apa? Ibadah terus. Ya, sholat malamnya full. Ya, kalau pagi puasa. Seperti itu terus. Ya. Sampai-sampai apa? Salman mengatakan, "Wa inna li nafsika 'alaika haq." Dirimu itu punya hak. Wa inna li rabbika 'alaika haq. Rabbmu juga punya hak. Wa inna li ahlika 'alaika haq. Dan keluargamu, istrimu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikan setiap orang yang memiliki hak tersebut haknya masing-masing. Dan ini dibenarkan oleh Rasulullah. Ya. Ini yang dilakukan oleh Salman kepada Abu Darda. Dan setelah itu Abu Darda mengikuti atau tidak? Mengikuti. Ya. Inilah manfaat. Ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan, maka teman kita, sahabat kita yang bantu kita, membopong kita, mengangkat kita. Inilah manfaat orang saleh atau teman-teman yang saleh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka pasti akan mendoakan kita. Ya, orang yang saleh itu pasti akan mendoakan saudaranya. Masih dari Ummu Darda lagi, ya, dari Ibu Darda atau ibunya Darda, ya, mengatakan, ya, ketika menantunya yaitu yang menikah dengan Darda binti Abi Darda, ya, yang menikah dengan anaknya, ketika berkunjung ke rumahnya Abu Darda, bertemu dengan istrinya, kemudian apa? Ditanya, "Apakah engkau mau haji?" "Iya." Maka apa kata istrinya atau kata Ummu Darda? Beliau mengatakan, "Tolong doakan kita." Tolong doakan kita. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah." Doanya seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui,
Ya, jadi saudaranya nggak tahu kalau didoakan apa? Mustajabah. Termasuk doa yang mustajab. Inda ra'sihi malakun kullama yumukalu kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithl. Karena apa? Di sekelilingnya itu ada malaikat. Bersamanya itu ada malaikat. Yang mana ketika dia berdoa kebaikan, maka malaikat tersebut akan mengaminkan. Kemudian mengatakan amin dan bagimu yang semisalnya. Ini manfaat teman yang saleh. Ya, kita didoakan oleh mereka. Atau yang sering kita baca dalam tasyahud kita. Kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bagi kita dan kepada hamba-hambanya yang saleh. Dalam hadis dilanjutkan, fa innakum idza qultumuha asabat kullu 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard. Yang mana seandainya ketika seorang muslim mengucapkan hal tersebut, membaca hal tersebut dalam salatnya, maka doa tersebut akan sampai kepada setiap orang saleh, baik itu yang di dunia, ya, yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Ya, itu manfaat menjadi orang saleh dan manfaat berteman dengan orang saleh. Ya, kita akan menjadi saleh dan setiap apapun yang diucapkan kaum muslimin kita akan mendapatkannya. Jadi seakan-akan ratusan juta kaum muslimin di dunia ini mendoakan kita juga. Dan tentu ini amalan yang tidak disangka-sangka nantinya. Ketika ada timbangan, ya, diukur, maka ternyata doa-doa ini yang memenuhi timbangan kita. Alhamdulillah. Inilah manfaat yang sangat besar. Adapun faedah yang terakhir atau keutamaan terakhir yang bisa kita sebutkan adalah teman dekat yang baik, ya, dia akan dibangkitkan, ya, bersama kita pada hari kiamat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim qala al-mar'u ma'a man ahab. Ya. Rasulullah pernah ditanya, ya, ada seorang yang mencintai sebuah kaum tapi mereka tidak pernah bertemu. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Ya, kita akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar dengan siapa yang kita cintai. Maka dalam Islam diajarkan apa? Perkataan inni uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Tapi jangan dipraktekkan ke lawan jenis. Ya, jangan dipraktekkan ke lawan jenis yang bukan mahram. Ya. Nah, itulah, ya. Dan itu yang menjadi perhatian kita. Kadang kalau sekarang, ya, jamaah, mbak-mbak, ya, atau mungkin akhwat-akhwat, cewek-cewek, ya, itu kadang kiblatnya kemana? Orang-orang Korea, ya, orang-orang Korea senangnya drakor atau mungkin drama luar lah, Korea, Cina, Jepang, yang semisalnya. Bahkan kadang mencintainya sampai berlebihan, sampai ada yang mengatakan aku tuh istrinya fulan, ya, saya itu apa, ya, istrinya di Indonesia, yang semisalnya seperti itu. Waliyadzubillah. Ya, ketahuilah cinta yang berlebihan seperti ini, ya, itu gak akan ada manfaatnya. Dan justru sangat berbahaya ketika kita dibangkitkan kelak, ternyata samping kita adalah orang kafir. Ya. Tapi bagaimana menakjubkannya ketika kita mencintai Rasulullah, kita merindukan Rasulullah, kita mencintai para sahabat, kita nggak pernah bertemu mereka. Tapi ketika kita dibangkitkan kelak, ternyata di samping kanan kiri kita adalah para sahabat, atau bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah sebaik-baiknya nikmat dan termasuk jalan yang baik, atau salah satu jalan yang kita lihat ini baik insya Allah ketika dibangkitkan.
Ya, maka cintai siapa yang pantas dicintai. Ya, dalam sebuah syair dikatakan, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintai orang yang engkau cintai itu dengan ala kadarnya, jangan berlebihan, karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Kita mungkin bisa mencintai seseorang muslim, tapi kalau kita berlebihan dalam mencintainya, kita malah akan ikut ketika dia sesat, karena kita nggak tahu apakah dia akan jadi musuh kita suatu saat. Begitu juga sebaliknya, wa abghid baghidaka haunan ma. Dan bencilah orang yang kita benci, yang kita nggak suka biasa saja. Selagi dia melakukan perbuatan buruknya, kita benci perbuatan buruknya, bukan orangnya. Ya, asa ayyakuna habibaka yauman ma. Karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang paling kalian ingin cintai. Kita ingin dekat dengan kita suatu hari nanti. Ya, maka cintai ala kadarnya, benci ala kadarnya. Cintai orang yang tepat, yaitu Allah dan Rasulnya, para sahabatnya, dan orang-orang saleh. Dan ketika mereka masih hidup, berteman dengan mereka, ambil manfaat dari mereka. Dan jangan sampai kita menaruh kecintaan atau bahkan kita berteman akrab, berteman mesra, ya, dengan orang-orang yang justru akan membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hal ini bukan menafikan atau bukan melarang kita untuk berteman dengan orang non-muslim. Ya, kita bahkan harus berteman dengan mereka. Kita bahkan harus merangkul mereka, mengajak mereka, bermuamalah dengan mereka ala kadarnya. Tapi ketika mereka mengajak kita kepada sesuatu yang diharamkan Allah bagi kita sebagai seorang muslim, maka kita menjauhinya. Kita berteman ala kadarnya. Ya, kita bermuamalah ala kadarnya, sesuai batasan syariat. Dan tentu lebih banyak berteman dengan orang saleh itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hadza ma aqulu lakum wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat baik bagi diri ana ataupun bagi jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.